Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi yang sangat istimewa, yaitu pemindahan penderita atau evakuasi. Nah, sebelumnya kita berkenalan dulu ya dengan pemateri kali ini. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Ilham Solahuddin. Dan yang kedua ada Kak Usman Bayu Prihantara yang akan menjelaskan materi pada kali ini. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu apa belum apa itu evakuasi? Nah, jika belum tahu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi evakuasi, ada 3 prinsip dasar yang harus kalian ketahui dalam memindahkan penderita. Yang pertama, jangan lakukan jika tidak mutlak perlu. Nah, kalian sebagai penolong di sini, jangan sekali-kali melakukan pemindahan penderita apabila mutlak atau sangat tidak diperlukan. Kemudian yang kedua, lakukanlah sesuai dengan teknik yang baik dan benar. Nah, di sini kalian dalam memindahkan penderita haruslah dengan menggunakan teknik yang baik dan benar. Karena dikhawatirkan jika tidak menggunakan teknik yang baik dan benar, kalian akan memperparah cedera pada si penderita atau bahkan bisa menghilangkan nyawa dari penderita. Kemudian yang ketiga ada kondisi fisik penolong harus baik dan terlatih. Nah, kondisi fisik kita sebagai penolong di sini haruslah fit dan juga terlatih. Nah, jangan sampai kita saat menolong penderita kita dalam keadaan sakit dan tidak fit. Nah, itu akan menyebabkan sesuatu yang berbahaya bagi penderita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi evakuasi atau pemindahan penderita. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu apa itu pengertian dari evakuasi? Belum kan? Nah, pengertian dari evakuasi sendiri adalah proses memindahkan korban dari daerah berbahaya menuju ke daerah atau tempat yang lebih aman. Nah, selanjutnya ada pemindahan darurat. Kira-kira kapan sih pemindahan darurat ini dilakukan? Nah, pemindahan darurat ini hanya dilakukan bila ada bahaya langsung terhadap korban. Contoh dari situasi ini adalah yang pertama, kebakaran atau bahaya kebakaran. Kemudian yang kedua, ada ledakan atau bahaya ledakan. Kemudian yang ketiga, bila tindakan penyelamatan nyawa tidak dapat dilakukan karena posisi korban. Misalnya saat kita melakukan RJP. Berikutnya, kita akan belajar mengenai macam-macam dari teknik pemindahan darurat. Nah, teknik dari pemindahan darurat ini sendiri terdapat beberapa macam. Yang pertama, tarikan langsung. Yang kedua, ada tarikan bahu. Yang ketiga, ada tarikan lengan. Yang keempat, ada tarikan baju. Yang kelima, ada tarikan selimut. Yang keenam, ada menggendong. Yang ketujuh, ada membopong. Yang kedelapan, memapah. Yang kesembilan, ada angkatan pemadam. Dan yang kesepuluh, ada menjulang. Kemudian, kita menuju ke teknik yang pertama, yaitu teknik tarikan langsung. Nah, bisa dilihat pada gambar bagaimana teknik tarikan langsung itu. Nah, teknik tarikan langsung ini dilakukan dengan cara penolong berdiri di depan kaki korban. Kemudian penolong menekuk kaki korban, diletakkan kaki korban itu diletakkan di atas kaki si penolong. Kemudian kita raih kedua tangan korban, kemudian kita tarik, lalu kita peluk. Nah, pada teknik ini perlu diingat ya, usahakan
kita tidak menginjak kaki korban karena dikhawatirkan apabila kaki korban terdapat cedera akan dapat memperparah cedera dari si korban itu sendiri. Jadi jangan usahakan kita tidak menginjak kaki dari si korban itu. Selanjutnya, yang kedua adalah teknik tarikan bahu. Nah, teknik tarikan bahu ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, posisi tubuh penolong berlutut di bagian atas kepala korban. Kemudian, letakkan kepala korban di atas paha penolong. Kemudian yang ketiga, masukkan kedua tangan penolong ke bagian bawah lengan tangan korban. Kemudian yang keempat, posisikan kedua tangan korban menekuk di atas perut. Kemudian pegang kedua tangan korban yang telah ditekuk dan tarik korban ke atas searah dengan berdirinya penolong. Kemudian yang ketiga ada teknik tarikan lengan. Nah, teknik tarikan lengan ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, posisi tubuh penolong berlutut di bagian atas kepala korban. Kemudian, letakkan kepala korban di atas paha penolong. Kemudian yang ketiga, masukkan kedua tangan penolong ke bagian bawah lengan tangan korban. Kemudian tarik korban searah dengan berdirinya penolong. Kemudian yang keempat ada teknik tarikan baju. Nah, teknik tarikan baju ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, ikat tangan penderita atau pergelangan tangannya dengan longgar memakai kain segitiga atau kasa gulung untuk melindungi selama pemindahan. Kemudian yang kedua, cengkeram bahu dari baju penderita. Teknik ini hanya bisa dilakukan pada baju yang bahannya kuat saja ya. Yang bahannya tidak kuat tidak dianjurkan menggunakan ini. Kemudian tarik baju ke bawah kepala penderita untuk membantu penyokong. Kemudian yang ketiga, gunakan ujung baju ini sebagai gagang untuk menarik penderita ke arah penolong. Hati-hati, jangan sampai penderita tercekik. Penarikan baju ini dilakukan di bawah daerah ketiak. Nah, jangan di atas bahu karena itu bisa mencekik dari penderita. Kemudian yang kelima ada teknik tarikan selimut atau kain. Nah, teknik ini dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, baringkan penderita di atas selimut. Nah, atau kain tadi. Kemudian yang kedua, lipatlah selimut ke dalam kepala korban atau menutupi bagian tubuh korban. Nah, seperti ketika mengafani jenazah. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa menyimpul selimut pada bagian kaki agar korban tidak bergeser atau bergerak-gerak. Nah, disimpul ditali pada bagian kaki korban. Kemudian yang keempat, tarik korban ke belakang. Selanjutnya yang keenam ada teknik menggendong. Teknik menggendong ini hampir sama langkahnya seperti pada teknik tarikan langsung, hanya saja berbeda pada akhirannya. Langkah-langkahnya kurang lebih seperti pada tarikan langsung. Yang pertama, penolong berdiri di depan kaki korban, kemudian kaki korban ditekuk, diletakkan di atas kaki si penolong, kemudian penolong menarik kedua lengan dari korban agar bangun. Kalau dalam tarikan langsung tadi kan dipeluk gitu ya langsung ketika sudah bangun. Nah, pada teknik menggendong ini korban langsung saja posisi badan kita langsung bersiap untuk menggendong si korban. Jadi begitu kita tarik si korban langsung kita gendong. Nah, kemudian selanjutnya yang ketujuh yaitu teknik membopong. Teknik membopong ini
dilakukan seperti saat kita membopong manusia pada umumnya, dapat dilihat seperti pada di gambar ya, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, posisi korban berada di samping kanan penolong. Yang kedua, tangan kiri korban berada di pundak penolong, seperti merangkul itu ya, pundak penolong. Kemudian yang ketiga, tangan kanan penolong berada di punggung korban dan tangan kiri penolong berada di lutut korban. Nah, setelah itu angkat korban dan pindahkan ke tempat yang aman. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Usman Bayu Prihantara. Kepada Kak Usman Bayu, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri yang pertama. Nah, tadi kan teman-teman sudah belajar mengenai teknik-teknik ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai teknik memapah. Nah, untuk caranya yaitu penolong berdiri di samping si korban. Dan selanjutnya untuk tangan kiri si korban posisikan di atas leher dari penolong di sini ya, teman-teman. Dan untuk selanjutnya, jika cedera yang dialaminya berada di kaki kanan, posisikan kaki kanan itu di atas kaki kiri dari si penolong. Nah, apa sih tujuannya? Nah, untuk tujuannya sendiri agar cedera yang dialami oleh si korban tidak bertambah parah karena kegiatan-kegiatan atau aktivitas lainnya. Nah, selanjutnya untuk langkah selanjutnya, posisikan tangan penolong di pinggang dari korban atau merangkulnya seperti itu. Kemudian jalan dan jalannya juga perlu diperhatikan. Untuk jalannya sendiri, jika kaki kanan si korban melangkah, maka dari si penolong yang melangkah yaitu kaki kiri. Untuk tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, agar tidak terjadi bertambahnya cedera dari si korban seperti itu. Nah, untuk teknik selanjutnya yaitu teknik angkatan pemadam. Teman-teman semua sudah mengetahui belum teknik angkatan pemadam itu apa? Nah, benar sekali. Teknik angkatan pemadam yaitu teknik yang dilakukan oleh 3 orang penolong serta kondisi korban tidak sadarkan diri. Untuk langkah-langkahnya sendiri bisa diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama, posisikan korban telentang dengan tangan si korban di atas dada korban. Nah, jika kita menemui si korban masih tengkurap, pastikan untuk si korban tidak terjadi cedera otot rangka. Kemudian kita bisa melentangkan seperti itu. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu dari si penolong jongkok komando di samping si korban. Jongkok komando ini seperti dilihat pada gambar tersebut, posisi kaki ditekuk serta untuk tangan dari penolong di dalam kaki satu dengan kaki satu lainnya. Tujuannya agar pada saat kita mengangkat, kita dapat mengangkatnya secara maksimal seperti itu. Untuk langkah yang kedua, masukkan tangan penolong ke dalam rongga dari si korban, misal dari leher, pinggang, serta lutut. Kemudian angkat si korban ke dalam di atas paha dari penolong dengan komando yang ada di kepala. Setelah berada di paha, kemudian hadapkan si korban ke penolong untuk kemudian dikunci tubuh dengan satu tangan seperti itu. Yang mengunci itu bisa yang ada di tengah dari penolong. Kemudian angkat si korban dengan komando yang ada di kepala tadi, serta perlu diperhatikan untuk jalan dari angkatan pemadam ini seperti jalannya kepiting, yaitu menyamping serta berirama seperti itu. Untuk
materi selanjutnya yaitu pemindahan bukan darurat atau biasa dilakukan jika penolong sudah melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, penilaian awal sudah dilakukan secara lengkap. Nah, untuk penilaian awal ini bisa penilaian keadaan dan penilaian dini. Untuk penilaian keadaan itu kita bisa melihat misal keadaan di sekitar sudah aman atau belum. Selanjutnya, apakah masih ada bencana yang akan datang atau bencana susulan seperti itu. Dan untuk penilaian dini sendiri yaitu misal penilaian fisik dari si korban. Jika sudah dilakukan, maka untuk pemindahan itu bukan darurat. Untuk yang kedua yaitu pastikan denyut nadi dan nafas stabil. Nah, untuk denyut nadi serta nafas ini merupakan hal yang sangat penting karena jika tidak stabil maka akan mengakibatkan kematian seperti itu. Yang ketiga, peredaran darah sudah dikendalikan. Nah, untuk peredaran darah ini kita perlu juga memperhatikan jika masih ada pendarahan bisa kita lakukan pembalutan seperti yang pemateri yang kita dapat pada latut 1 kemarin. Untuk yang keempat, tidak ada cedera leher. Nah, untuk cedera leher ini merupakan yang sangat fatal atau yang penting karena dapat mengancam nyawa korban. Nah, bagaimana sih cara mengecek dari cedera leher tersebut? Yaitu kita bisa meraba leher dari si korban atau ya si korban kita samakan dengan leher dari penolong atau kita. Jika sama, kemungkinan kecil tidak ada cedera seperti itu. Nah, untuk yang kelima yaitu semua patah tulang sudah diimobilisasi. Jadi untuk hal yang ini pastikan semua patah tulang yang dialami si korban sudah diimobilisasi secara maksimal seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini teman-teman semoga masih semangat dan antusias ya dalam mengikuti latrut yang kedua ini. Nah, untuk teknik yang selanjutnya yaitu saya akan memaparkan teknik yang umum dipakai oleh evakuasi. Yang pertama yaitu teknik angkatan pemadam. Ya, teman-teman bisa lihat untuk teknik angkatan pemadam tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu dengan 3 penolong dengan posisi korban tidak sadarkan diri seperti itu. Yang kedua yaitu teknik angkatan anggota gerak. Nah, untuk teknik angkatan anggota gerak ini berbeda dengan angkatan pemadam. Hal ini dikarenakan untuk teknik anggota gerak ini dilakukan dengan 2 penolong. Dan untuk masing-masing penolong itu berjongkok berhadapan-hadapan. Penolong pertama di ujung kepala penderita, serta untuk penolong yang kedua di antara kaki penderita. Jadi penolong ini saling berhadapan. Kemudian untuk penolong yang pertama itu mengangkat kedua lengan korban dengan kedua tangannya, atau dari si korban, si penolong tersebut mengangkat melalui lengan korban di sini. Kemudian untuk penolong yang kedua mengangkat di kedua lutut si korban, lutut. Nah, teman-teman sudah mengetahui ya lutut itu yang mana. Semoga tahu ya. Dan untuk yang keempat yaitu kedua penolong berdiri secara bersamaan dengan satu aba-aba, serta untuk yang menjadi aba-aba bisa yang di lengan. Dan penolong bisa memindahkan penderita ke tempat yang lebih aman seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai posisi korban. Untuk posisi korban dengan shock yaitu tinggikan tungkai 20-30 cm. Yang kedua yaitu korban dengan gangguan pernapasan. Nah, untuk korban dengan gangguan pernapasan itu sendiri dapat kita tolong dengan posisi setengah duduk seperti itu. Yang ketiga, korban dengan nyeri perut. Nah, untuk posisi dari korban dengan nyeri perut itu yaitu posisikan tidur satu sisi dengan tungkai ditekuk, atau bisa kita bilang posisi pemulihan ya seperti itu. Yang keempat yaitu penderita
dengan muntah-muntah. Untuk penderita dengan muntah-muntah ini kita dapat lakukan dengan posisikan senyaman dari si korban. Dan jangan lupa awasi jalan nafas dari si korban tersebut. Yang kelima, penderita trauma. Nah, untuk penderita trauma khususnya cedera spinal, kita dapat menstabilkan dengan papan spinal panjang. Untuk papan spinal panjang sendiri, teman-teman sudah mengetahui belum? Nah, semoga sudah ya. Untuk pembahasan mengenai papan spinal panjang bisa teman-teman simak pada slide selanjutnya. Nah, untuk yang keenam yaitu penderita tidak ada respon dan tidak ditemukan atau tidak dicurigai ada cedera spinal berat lainnya, dapat kita lakukan dengan posisi miring stabil atau pemulihan dengan posisi nyaman dari si korban. Nah, untuk posisi nyaman ini adalah posisi yang tidak mengganggu cedera dari si korban tersebut atau tidak memperparah dari cedera si korban tersebut. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai peralatan evakuasi. Untuk peralatan evakuasi sendiri yaitu bermacam-macam. Yang pertama ada tandu beroda, tandu lipat, tandu sekop, tandu kursi, papan spinal, tandu basket, serta tandu improvisasi. Untuk penjelasannya bisa disimak ya teman-teman dan mohon diperhatikan. Yang pertama yaitu tandu beroda. Nah, untuk tandu beroda sendiri bisa dilihat teman-teman pada gambar yang merah tersebut atau yang kiri. Nah, itu merupakan tandu beroda. Tandu beroda itu sering kita jumpai di rumah sakit atau ambulan dan biasanya digunakan untuk mengevakuasi korban. Yang selanjutnya yaitu yang kiri yang berwarna biru itu merupakan tandu terpal. Nah, tandu terpal ini terbuat dari aluminium dan dasarnya terbuat dari terpal. Nah, untuk tandu terpal itu sendiri biasanya juga digunakan oleh KSR PGSD untuk biasanya pada hari Senin itu dulu untuk mabanya itu kan biasanya upacara hari Senin. Nah, dari KSR PGSD sendiri itu kita menggunakan tandu terpal tersebut. Nah, untuk jenis tandu selanjutnya yaitu tandu lipat. Nah, untuk tandu lipat bisa dilihat pada gambar yang berada di sebelah kiri tersebut yaitu tandu lipat atau tandu kursi. Nah, untuk tandu kursi ini sama dengan seperti tandu terpal tadi, yaitu menyerupai kursi serta yang digunakan itu terpal serta aluminium seperti itu. Dan untuk yang membedakan dari tandu terpal yaitu ada kaki untuk penyangga dari tandu tersebut. Nah, untuk jenis selanjutnya yaitu tandu skop. Bisa dilihat pada gambar. Untuk tandu skop ini biasanya digunakan pada evakuasi dalam situasi sempit atau kondisi yang mau dievakuasi itu terjepit di sela-sela bangunan yang sempit seperti itu. Nah, kita dapat menggunakan tandu skop ini. Mengapa? Karena tandu skop ini bisa dibelah menjadi dua, yaitu cara mengevakuasinya, masukkan sebagian tandu ke bagian bawah korban yang sudah dievakuasi tadi. Selanjutnya kemudian kunci tandu tadi lagi dengan penjepit tersebut. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya angkat serta evakuasi. Untuk jenis tandu selanjutnya yaitu tandu spinal. Untuk tandu spinal ini dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu tandu spinal panjang serta tandu spinal pendek. Nah, apa sih perbedaan dari tandu spinal panjang serta tandu spinal pendek ini? Teman-teman bisa memperhatikan ya. Jadi untuk tandu spinal panjang ini biasanya digunakan pada cedera korban yang sangat serius. Biasanya cedera tulang belakang atau cedera tulang spinal. Kita bisa menggunakan tandu spinal yang panjang ini.
Nah, untuk tandu spinal yang pendek ini biasanya digunakan pada saat evakuasi kecelakaan mobil. Nah, biasanya pada saat kecelakaan mobil tersebut eh, cedera yang dialami oleh si korban yaitu patah tulang belakang. Kita dapat menggunakan tandu spinal pendek tersebut untuk mengevakuasi dari si korban. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu Kendrick Externation Device atau KID. Nah, untuk alat ini biasanya digunakan pada saat evakuasi kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan mobil. Bagaimana sih caranya? Yaitu misal terjadi kecelakaan dan terdapat korban yang mengalami patah tulang dan posisi korban itu masih berada di dalam mobil, kita dapat menggunakan alat ini sebelum mengevakuasi keluar dari mobil, seperti itu. Jadi alat ini digunakan untuk tujuan agar dari si korban tidak bertambah parah cedera atau patah tulang yang dialaminya, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu tandu improvisasi. Nah, penggunaan tandu improvisasi ini digunakan bila tidak adanya tandu yang digunakan. Kita dapat mengimprovisasikan. Nah, bagaimana sih cara pengimprovisasinya dan apa saja sih bahan yang dapat digunakan untuk tandu ini? Bisa disimak ya, teman-teman. Nah, untuk bahan yang pertama kita bisa membuat tandu ini dari tali temali. Pasti teman-teman semua juga sudah pernah membuatnya ya. Nah, pada saat kegiatan pramuka seperti itu, biasanya kan kita sudah diajarkan bagaimana cara membuat tandu yang terbuat dari tali tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari tandu improvisasi. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan baju sebagai tandu, atau teman-teman bisa melihat pada gambar di atas tersebut, yaitu kita bisa menggunakan baju untuk mengevakuasi. Yang selanjutnya yaitu tandu yang terbuat dari daun pintu. Misalnya jika kita terjadi kebakaran dan tidak ada tandu di sana, kita bisa mengimprovisasikan dengan memanfaatkan daun pintu sebagai tandu untuk mengevakuasi korban, seperti itu. Nah, baik, terima kasih dari teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, serta dapat menambah ilmu baru dari teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari pemateri evakuasi bila ada ucap kata yang masih belibet atau yang kurang dapat dipahami dari teman-teman semua, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.